Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur setiap kita pasti ditolong Tuhan. Setiap kita pasti diberkati Tuhan. Hari pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Kita melihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi pribadi yang tahu memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat ini adalah satu cerita tentang Natal, tentang berita kelahiran Yesus. Ketika para gembala mendengar berita tentang kelahiran Yesus dari para malaikat, bahwa di kota Daud, Bethlehem, telah lahir Juru Selamat. Dan bagaimana para gembala ini ketika mendengar berita ini, mereka datang ke kota Bethlehem. Mereka benar-benar melihat, menyaksikan bagaimana apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar-benar nyata. Dan inilah yang membuat mereka, dikatakan firman Tuhan, mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, para gembala mengajarkan kepada kita, mari ketika kita juga pagi hari ini mau belajar menjadi pribadi yang selalu memuji dan memuliakan Allah. Memang tidaklah mudah Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat apa yang membuat para gembala ini bisa boleh memuji memuliakan Allah, karena apa? Karena mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka benar-benar melihat apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Yesus telah lahir ke dalam dunia menjadi juru selamat. Dan berita ini membuat mereka begitu sukacita. Mereka begitu memuji memuliakan Allah. Benar-benar mereka tidak hanya mendengar tetapi melihat, menyaksikan, mengalami sendiri. Dan demikian juga biarlah pagi hari ini Bapak Ibu, ketika kita juga sebagai pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang juga seringkali bukan hanya mendengar tetapi juga banyak melihat bagaimana Tuhan juga selalu menolong, menyatakan kebesarannya, menyatakan kesetiaan dalam kehidupan kita. Itu juga kiranya membuat kita untuk selalu memuji memuliakan Allah. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-18 di sana, bagaimana Yesus berkata kepada ke-10 orang kusta. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu, dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya Allah ingin kita menjadi pribadi yang tahu memuji dan memuliakan Allah. Ketika apa? Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami bagaimana Tuhan sudah menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Dan biarlah ini juga menjadi contoh buat kita bagaimana inilah yang dikehendaki Tuhan buat kita. Kita mau selalu menjadi pribadi yang mau memuliakan Allah. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memuliakan Allah, kita sedang menyatakan benar-benar Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Dan kita boleh merasakan mengalaminya secara pribadi. Seperti orang Samaria ini yang datang kepada Yesus, yang ketika dia disembuhkan, firman Tuhan katakan bagaimana orang Samaria ini tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan ayat 15-nya dikatakan dia datang kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bapak Ibu, mari biarlah ketika kita mau senantiasa memuliakan Allah, apapun keadaannya, apapun situasinya, bukan hanya ketika hal yang baik, tapi bagaimana juga ketika hal yang tidak baik, sanggupkah kita tetap memuliakan Allah? Dalam Mazmur pasal 34 ayat yang pertama, kalau kita melihat di sana, Raja Daud memberikan contoh dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak
waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ya Bapak Ibu, di sini kita juga belajar Daud, ya bagaimana dia memiliki satu komitmen, keputusan dalam hidupnya untuk apa? Selalu membawa puji-pujian, ya selalu memuliakan Tuhan. Kita melihat Daud bukan dalam situasi yang dalam keadaan baik ketika dia sedang dikejar-kejar musuh. Bahkan di sini dikatakan dia sedang berpura-pura gila. Tetapi dia katakan dalam setiap waktu, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, dia tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia tetap bawa puji-pujian kepada Tuhan setiap waktu. Nah, inilah Bapak Ibu, biarlah ini juga menjadi gambaran buat kita peristiwa Natal, khususnya lewat para gembala ini mengajarkan kita, mari kita bersyukur Natal. Biarlah bukannya sekedar satu peristiwa yang kita rayakan, hanya sekedar satu perayaan biasa, tetapi biarlah itu menjadi membentuk kita menjadi pribadi seperti para gembala, menjadi pribadi yang selalu memuji dan memuliakan Allah. Karena apa? Karena kebesarannya, karena apa yang Allah sudah lakukan kepada umat manusia dan juga dalam kehidupan kita semua. Dia tetap Allah yang setia, yang selalu menolong, yang selalu menyertai dan memberkati kita semua. Dan tetaplah jadi pribadi yang selalu memuji dan memuliakan Allah dalam setiap waktu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pagi hari ini, ialah benar-benar kami menjadi pribadi yang selalu memuji dan memuliakan Allah. Sebagaimana kehendak Tuhan, seperti orang kusta ini Tuhan. Ketika kami selalu ditolong Tuhan, kami yang sudah dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, bahkan sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, kami boleh merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai memberkati kami. Tuhan selalu memelihara kami Tuhan. Dan biarlah lewat kebaikan, berkat Tuhan dalam hidup kami juga tidak lupa untuk bersyukur, untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau selalu ditinggikan dalam hidup kami, Engkau selalu diagungkan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Dari mulut kami ada ucapan syukur, ucapan bibir yang selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, untuk kami juga terus menjadi pribadi yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.